Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini ada satu berita dari tim nasional Harimau Malaya atau tim nasional Malaysia, di mana federasi yang mengurusi tentang tim nasional Malaysia ini FAM ini diprotes oleh para supporter Malaysia untuk menyerahkan tim nasional Malaysia ini untuk dikelola oleh pihak swasta. Dan ini mengingat karena memang orang-orang di Malaysia sangat ingin sekali ingin cepat untuk bisa bersaing dengan timnas Indonesia, di mana para supporter Malaysia atau supporter Harimau Malaysia saat ini memang merasa memang PAM Malaysia ini tidak bisa bekerja dengan janji-janji atau perkataan-perkataan saja yang mereka lontarkan, tetapi kenyataannya memang sampai pada saat ini timnas Malaysia ranking FIFA-nya tertinggal jauh dari Indonesia. Oleh sebab itu ada sebagian pihak yang menginginkan agar PAM Malaysia menyerahkan pengurusan dari tim sepak bola nasional Malaysia diserahkan kepada pihak swasta. Ya, coba kita dengarkan video berikut ini. AFC buka suara melalui Sekretaris Jenderal Datuk Winsor Paul John. Winsor mengatakan bahwa proyek semacam itu bukanlah hal baru karena pernah dilakukan oleh tim nasional di masa lalu. Pendekatan serupa juga pernah dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, sebelumnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa AFC tidak akan menghalangi timnas Malaysia untuk bergerak secara independen. Kita lihat hal ini sudah dilakukan di Thailand hingga turnamen Piala AFF terakhir di mana tim nasional dikelola oleh perusahaan lain. Bukan pemangku kepentingan dan bukan perwakilan asosiasi ketika diambil alih oleh seorang pengusaha perempuan. Hal ini tidak salah karena di FAT ada kesepakatan antar pihak. Sama halnya dengan FAM jika ada kesepakatan dengan pihak manapun, kata Winsor, dikutip superbowl.id3barian.com.my. FAM sudah pernah melakukannya sebelumnya pada tahun 1997. Saat itu kepengurusan skuad U20 dikelola oleh badan lain. Saat itu pelatih dipilih oleh badan tersebut, bukan badan besar FAM, ucap Winsor menambahkan. Akan tetapi, Winsor menyebut hal itu bukan berarti manajemen tim nasional harus berpisah dengan FAM. Winsor menjelaskan bahwa struktur baru untuk memisahkan kepengurusan tim nasional harus tetap berada di bawah yurisdiksi dan tanggung jawab FAM. Dengan kata lain, timnas Malaysia tidak sepenuhnya terpisah dari FAM meski sudah lepas dalam hal kepengurusan. Ia juga menegaskan proyek tersebut perlu diteliti terlebih dahulu karena konsepnya belum dijelaskan dan hanya disajikan secara umum. Hanya saja istilah privatisasi kurang tepat karena jika diprivatisasi berarti kita memisahkannya dari asosiasi. Semua proyek yang akan dijalankan harus berada di bawah kendali dan tanggung jawab FAM. Sebab AFC dan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, hanya mengakui FAM sebagai badan induknya. Makanya kami melihat ini sebagai proyek tapi perlu melihat informasinya lebih detail. Datuk Winsor John Paul, Sekretaris Jenderal AFC dari Malaysia, AFC.com. Hanya saja istilah privatisasi kurang tepat karena jika diprivatisasi berarti kita memisahkannya dari asosiasi. Semua proyek yang akan dijalankan harus berada di bawah kendali dan tanggung jawab FAM. Sebab AFC dan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, hanya mengakui FAM sebagai badan induknya. Makanya kami melihat ini sebagai proyek tapi perlu melihat informasinya lebih detail. Nah, jadi itu ya, saudara, satu wacana dari para petinggi-petinggi bola di Malaysia, terutama ada salah seorang yang memang sudah sukses di Malaysia tentang bola, yaitu Muhammad Tengku Ismail atau TNJ di Malaysia, yang saat ini beliau sedang menangani Liga Super Malaysia, yaitu JDT, di mana memang beliau sangat sukses sekali dalam menangani tim JDT ini, dan ini sedang
dirumorkan oleh orang-orang Malaysia agar PAM ini dipisahkan dari sepak bola Malaysia. Jadi nanti sepak bola Malaysia akan dikelola oleh swasta dan PAM hanya sebagai induknya saja. Nah, ini tentunya membuat sesuatu yang ramai di Malaysia, di mana memang desakan-desakan dari para supporter Malaysia untuk meninggalkan PAM. Ya. Jadi Harimau Malaysia didesak untuk keluar dari PAM, dan Harimau Malaysia tentunya akan diserahkan kepada pihak swasta. Dan ini tadi sudah dijelaskan, ini pernah terjadi juga pada tim nasional Thailand, ya, tetapi karena memang pengelolaan pihak swasta ini berisiko yang cukup berat, di samping dari segi pendanaannya, kemudian pelatihnya, infrastrukturnya, jadi ini memang harus dipertimbangkan matang-matang oleh orang-orang yang ingin memisahkan sepak bola Malaysia dari federasinya, yaitu PAM. Karena memang di dalam statuta FIFA yang diakui di Malaysia adalah PAM, ya, bukan pihak-pihak swasta yang mengelola tim nasional. Karena ini akan berdampak kepada segi keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya bahwa pihak swasta dapat mengembangkan pemain Malaysia ini dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang hebat, kemudian juga dengan mencari pemain-pemain yang bagus di luar negeri. Kerugiannya adalah bahwa PAM ini tidak bisa melepaskan privat begitu saja. Otomatis walaupun memang dipegang oleh swasta, namun ya, PAM masih tetap berkuasa di dalam federasi, karena PAM lah yang diakui oleh FIFA. Khawatirnya nanti akan terjadi dualisme pengakuan, bila mana tim nasional Malaysia dipegang swasta kemudian berhasil, ini nanti ada pengakuan dari dua federasi ini, terutama adalah swasta selaku pemilik, ya, kemudian FAM, federasi Malaysia, selaku yang paling berkuasa di negara Malaysia itu. Jadi dikhawatirkan nanti akan berdampak seperti itu. Nah, admin di sini hanya menyarankannya sebaiknya Malaysia tidak terburu-buru untuk melakukan itu. Yang penting sekarang ini Malaysia bagaimana membina persepak bolaan Malaysia dengan metode-metode yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, kalau perlu mereka harus mencontoh Indonesia. Namun memang tidak secepat apa yang diharapkan oleh para supporter dari Malaysia, ingin cepat mengejar ketertinggalan dari segi ranking. Pernah salah seorang legenda dari Malaysia, yaitu Sapi Sali, menyatakan bahwa PAM ini agendanya banyak ke depan. Namun memang kenyataannya sampai saat ini belum bisa dibuktikan oleh PAM. Jadi PAM ingin masuk Harimau Malaysia ke Piala Dunia dengan meningkatkan ranking. Tetapi PAM tidak memperbaiki dari kualitas para pemain-pemain Malaysia. Jadi mana mungkin, ya, dengan ranking naik kemudian tidak bisa berlaga baik di Piala Asia maupun Piala Dunia. Itu tamparan dari Safi Sali kepada para petinggi PAM yang melihat bahwa angan-angannya terlalu tinggi untuk masuk Piala Dunia, tetapi tidak bisa memperbaiki dari sistem sepak bola Malaysia sekarang ini, dan terkesan ingin mengejar Indonesia secepat-cepatnya. Tapi Safi Sali menyatakan bahwa itu tidak mungkin, ya. Jadi PAM harus bersabar, ya. Publik Malaysia harus bersabar, setahap demi setahap. Begitu juga Indonesia, selama sekian tahun kita bersabar dan pada akhirnya kita memetik hasilnya sampai pada hari ini. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang supporter atau penggemar sepak bola Malaysia yang ingin pisah dari PAM dan untuk dikelola oleh swasta? Apakah Anda setuju? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.